Muhammad Nur, pemuda kelahiran Maros 1994, merupakan seorang pemasok barang oleh-oleh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Barangnya berupa keripik jamur yang terbuat dari olahan bahan jamur tiram putih bercampur bubuk aduan garam, minyak goreng, dan tepung terigu yang dibeli dari pasar tradisional. Banyak jamur tadi. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh ini yang bagus-bagus baru ini. Sejak April tahun 2020 lalu, stand jualan oleh-oleh Muhammad Nur di sebuah mal Maros, tempat di mana dia menyuplai barang, tertutup lantaran pandemi virus COVID-19 melanda Maros. Bagi Muhammad Nur, kondisi ini sempat memporak-porandakan perekonomiannya selama 6 bulan lebih. Di bulan Oktober 2020 dia mulai bangkit menjual keripik lagi, Jamule namanya. Singkatan dari jamur leang-leang, desa tempatnya bermukim selama ini. Bahan baku jamur tiram diambil dari kawannya Umar. Per kilo atau sebungkus plastik besar dinilai Rp50.000. Karena tak ada lagi ruang promosi oleh-oleh secara terbuka di mal atau pusat perbelanjaan lainnya, langkah Muhammad Nur tertuju ke media sosial online. Aplikasi Instagram, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi medsos lainnya diandalkan sebagai lahan promosi produk Jamule. Satu keripik Jamule dihargai Rp10.000 dengan berbagai varian rasa balado, dan rasa original. Gairah bisnis oleh-oleh untuk bangkit di masa pandemi cukup pelik, apalagi belum adanya tempat khusus berjualan oleh-oleh yang terbuka dan tersedia. Pertama saya memulai jamur crispy, saya memulai modal dari diri sendiri, maksudnya modal sendiri. Dengan modal sendiri, saya sudah membuat beberapa produk yang bisa saya pasarkan, dan itu yang saya kelola sampai sekarang ini. Dan juga ada kenapa saya tidak memakai bantuan kayak bantuan dari BRI, bantuan dari permodalan. Alasan pertama kenapa saya tidak pakai, karena kreditnya yang terlalu mahal, dan kedua saya takut. Karena kan untuk meminjam sebuah modal, kita harus memiliki kayak jaminan BPKB, jaminan apa, kita harus memiliki jaminan. Dan saya takut untuk jaminan tersebut, karena pemikiran saya, siapa tahu usaha saya di 4 bulan atau 5 bulan kemudian drop atau bagaimana, saya tidak sanggup untuk membayar kredit tersebut. Jadi itu salah satu cara saya kenapa saya takut untuk mengambil kredit tersebut. Kurang lebih 17.500 pelaku usaha kecil dan mikro UMKM Maros diakui Dinas UMKM setempat belum signifikan berkontribusi pada pendapatan daerah selama ini. Apalagi adanya pandemi COVID-19, gairah UMKM Maros mati suri. Namun diyakini di tahun mendatang UMKM Maros bisa bangkit kembali. Berdasarkan data yang kami terima dari pelaku-pelaku usaha ini, jumlah usaha mikro itu 17.500. Ya, usaha mikro 17.500. Kemudian usaha kecil itu 5.600. Kemudian usaha menengah itu 185. Ya, ini data ini kami dapatkan dari
pemerintah kecamatan ya berdasarkan UMKM-nya atau izin usaha mikronya. Ya, ini by name by address. Ya. Adapun kontribusi dari para UKM ini ya secara langsung mungkin tidak nampak, tetapi sangat memegang peranan penting dalam hal bagaimana Maros dikenal di luar. Nah, salah satunya misalnya kita ikutkan pameran-pameran. Jadi ada beberapa produk-produk unggulan dari pelaku UKM itu kami ikutkan itu. Ya, kami ikutkan di pameran baik skala nasional, misalnya di Malang, Jakarta maupun skala lokal di Provinsi Selatan. Yang kedua, terkait masalah apa upaya pemerintah terhadap pengembang atau memberikan motivasi kepada pelaku UKM itu upaya pemerintah itu telah melakukan semacam pendampingan, Pak ya, untuk bekerja sama atau memitra beberapa toko-toko swalayan. Ya, ada beberapa toko swalayan yang kami sudah masukkan produknya. Yang kedua, upaya pemerintah itu dibukanya atau dibuatnya suatu showroom. Ya, showroom ya, oleh pemerintah Kabupaten Maros yang namanya itu toko oleh-oleh Mak Balanca. Jadi semua produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Maros, produk dari pelaku UKM, ya pelaku UKM itu dimasukkan di situ, Pak. Iya, jadi semua produk-produk unggulan UKM itu dimasukkan di rumah Mak Balanca. Nah, tujuannya ini bagaimana supaya produk-produk UKM ini bisa dipasarkan. Ya, itu lewat Mak Balanca. Dan alhamdulillah untuk tahun 2001 ini akan dibuka lagi semacam rumah kemasan yang sementara finishingnya sudah hampir selesai di kompleks mall terminal. Itu insya Allah 2021 ini akan di launching, akan dibuka. Nah, di sini semua produk UKM itu akan dibawa ke sana selain dari rumah Mak Balanca. Ya. Kemudian untuk kedepannya nanti ini pemerintah melakukan untuk pengembangan UKM ini yaitu melakukan pelatihan. Ya, pelatihan. Jadi beberapa pelaku-pelaku usaha ya, itu kami sudah lakukan pelatihan. Ya, insya Allah 2021 lagi ini kami akan lanjutkan, Pak. Ya, kami akan lanjutkan memberikan pelatihan misalnya kemasan, cara membuat kemasan yang awalnya mungkin biasa-biasa, misalnya dari pembungkus biasa plastik misalnya ini dikemas ya sehingga ada daya tarik oleh konsumen untuk melirik dan membelinya. Bank Indonesia wilayah Sulawesi Selatan mengakui pandemi COVID-19 ini membuat usaha UMKM lesu. Dampak penurunan cash flow atau arus kas, distribusi barang produk yang dibatasi karena PSBB atau pembatasan wilayah berskala besar, tempat penitipan barang pada tutup semua. Guna menjaga gairah UMKM Sulsel dari pemadaman, Bank Indonesia bersama Kementerian UMKM menggelar program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang dimotori para perbankan. Mulai dari restrukturisasi kredit, yakni tidak bayar iurannya hingga 6 bulan, bunga kreditnya di 0%-kan dan literasi digital. Nah, sekarang karena ini penyakit pandemi dan semua orang juga terkena di seluruh dunia terkena ketika dapat Indonesia itu, maka sektor bisnis yang paling kena hantaman itu adalah UMKM memang. Itu ada 70% Pak ya, itu UMKM yang kalau dari survei BI itu terkena dampak COVID ya, terutama penurunan volume penjualan. Loh, kenapa? Oh ya jelas ya kan, karena memang di dalam pandemi itu terjadi penurunan people mobility, mobilitas people, sehingga mau berjualan juga, transportasi juga dibatasi. Bahkan UMKM Pak yang biasa nitip barang di mana beberapa outlet, itu outletnya kan tutup. Jadi produksi kemana? Dari survei BI yang juga bekerja sama, dulu saya di UMKM Jakarta bekerja sama dengan tempatnya Pak Teten, itu ada call centernya juga.
respondennya sekitar 70-75%, atau saya anggap 70 aja ya, itu yang terkena cash flow failure, jadi terganggu cash flow-nya ya. Karena itu tadi distribusinya nggak terkena PSBB, tempat penitipan barangnya ini dan masih terganggu. Nah, tapi UMKM itu kalau terganggu di penjualan, ini sebenarnya masih bisa bertahan. Terbukti, jadi tidak dinamakan UMKM kalau tidak dia tahan banting, Pak. Jadi UMKM itu harus tahan banting. Nah, rupanya UMKM itu punya kemampuan mendiversifikasi, Pak. Jadi dia malah jualan masker, jualan apa tuh rempah-rempah apa, minuman yang minuman yang sehat, ya, jahe gitu ya, rempah-rempah, terus banyak itu kalau dari survei kami, sehingga dia cukup survive. Nah, tapi kan ini belum sentuhan ini, Pak. Ini masih, yang penting tidak terjebak gitu ya, Pak ya. Nah, alhamdulillah muncul programnya pemerintah namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Di situ ada alokasi untuk UMKM sekitar 123 triliun, saya nggak hafal angkanya, dan 2020 itu bisa terserap lumayan, Pak. Itu yang lewat bank-bank untuk, nah, apa itu programnya? Itu UMKM-nya di restrukturisasi kreditnya, di pause berhenti sementara untuk tidak bayar iurannya sampai 6 bulan, gitu kan? Terus juga yang KUR, Pak, kredit usaha rakyat itu bunganya dinolkan, dan sudah tidak macam-macam itu programnya, yang subsidinya itu melalui PEN sekitar 120, angkanya nggak tahu, 123 triliun something lah. Nah, itu yang program PEN itu akhirnya, Pak, membuat UMKM menjadi tertolong. Satu. Kedua, faktor digitalisasi, Pak. Faktor digitalisasi itu menjadi penolong utama UMKM. Nah, UMKM sendiri lama-kelamaan karena banyak sekarang gini ya, karena ditutup, mallnya ditutup, semua ditutup, bahkan rumah makan yang bagus-bagus nggak boleh makan di situ kan, akhirnya pakai online ya, pakai e-commerce. Orang-orang sudah pakai digital. Nah, konsumennya sudah pakai digital, nggak masuk UMKM-nya enggak, ya kan? Nah, disinilah, Pak, ke arah pertanyaan Bapak yang tadi, skema sinergi BI Kementerian itu bersinergi untuk membuat UMKM meningkat kapasitasnya dengan cara melatih digitalisasinya, ya. Bapak tahu ada programnya namanya Gernas BPI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ya, yang dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Pak Luhut TS. Nah, itu ada Gernas Bangga Buatan Indonesia. Itu, Pak, memasukkan UMKM yang bisa memproduksi ya buatan Indonesia ke dalam ekosistem digital. Nah, BI sinerginya melatih melalui teman ini dari Pak Adang. Latihlah itu, baik yang binaan BI maupun binaan dari dinas-dinas dilatih. Jika usaha UMKM Maros sudah mempunyai literasi digitalnya, seperti laporan keuangan, potensi bisnis yang memadai secara digital, pihak Bank Indonesia bakal memprioritaskan UMKM tersebut dalam bantuan PEN tanpa agungan.